Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai pengambilan data atau measurement test. Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 637 tahun 2016, drive test adalah pengukuran sinyal radio yang diterima oleh ponsel pelanggan untuk mengetahui performansi pada jaringan seluler. Di sini, kita perlu mempersiapkan surat izin masuk site atau manajemen building jika untuk indoor atau walk test. Kemudian, kita perlu mendapatkan rute untuk drive test atau denah untuk walk test dan memvalidasinya. Kemudian kita juga perlu mendapatkan script untuk softwarenya. Selanjutnya memastikan kartu SIM card kita dan mempersiapkan nomor handphone untuk drive test voice. Untuk langkah-langkah melakukan walk test atau yang di indoor, di sini akan dijelaskan oleh dosen saya yang terhormat Ibu Sinta Novanana. Berikut penjelasannya. Ini adalah penampakannya dari TEMS. Laptop saya meremote ke laptop TEMS. Nah, itu ada TEMS Investigation, gambarnya seperti ini, gambar kaca membesar. Nah, yang ini ya, karena TEMS ada dua, ada TEMS Discovery dan ada TEMS Investigation. TEMS Discovery itu untuk tingkat lanjut, yaitu untuk analisa. Ya, kalau untuk TEMS Investigation ini untuk yang melakukan ya. TEMS ini kan suka lambat ya, kadang-kadang kita udah klik, terus tiba-tiba dia lama banget nggak muncul, kayak tadi di video, itu nggak apa-apa, tunggu aja. Kalau keklik 2 kali, diklik yang kosong, ya, biasanya dia munculnya kosong. Oke, atau ditutup aja. Ya, ini oke ya. Oke, ini workspace-nya bisa dipilih, tapi saya pakai yang default misalnya, itu boleh. Bikin juga bisa workspace, jadi teman-teman bisa bikin, kemudian di save as workspace, ya. Nah, ini agak lama munculnya. Dulu dari Askom, sebenarnya sekarang sudah pindah ke Infovista. Harga license-nya ini mahal sekali, 15.000 itu hanya license-nya saja. 15.000 dolar ya. Kemudian, bukan dolar, euro. Ya, kemudian hardware-nya kita sediakan sendiri di Indonesia. Itu seperti itu. Jadi, waktu itu kita beli license-nya aja, karena kalau beli hardware-nya juga, terus dikirim ke Indonesia tuh akan sangat mahal sekali. Makanya teman-teman ini kalau bisa jadi software developer, luar biasa, ya. Nah, ini kan muncul ya seperti ini, detecting dan lain sebagainya. Oke. Teman-teman bisa buka map dari sini ya. Positioning map dari sini, atau mau bukanya langsung di tab bawah ini juga nggak apa-apa. Ya, ini pakai ini kayaknya pakai workspace yang lain. Ada ya. Oke, seperti itu. Overview. Nah, ini sudah terkoneksi. Masih ingat ya? Jadi step pertama nanti dicatat step by step-nya. Mari kan sudah ya, diaktifkan. Oke. Sudah diaktifkan, kita buka map. Nah, ya, ini mapnya bisa diperbesar. Ini saya pakai yang existing workspace-nya tadi nggak milih. Ya, teman-teman bisa pilih. Kalian bisa contohkan nanti pilihannya ya. Oke, kemudian, nah, workspace-nya ini, ya, kita lebarkan dulu petanya supaya gede. Oke, kita buka peta, open map. Nah, open map. Ini kan dari bitmap ya. Contoh saya mau ambil yang ini. Oke ya. Teman-teman ambilnya yang ini. Bisa juga. Atau mau bikin sendiri juga boleh. Saya contohkan bikinnya ya. Kita ke, hati-hati jangan buka di lokal. Tadi saya mau buka di lokal. Kita ke D, kemudian ke WT. Di situ ada pictures. Ya. Buka, open with. Misalnya saya mau ambil yang ini. Open with a paint. Oke, terus saya buat misalnya di tengahnya ada meja kotak, kan kelas ceritanya ya. Ada meja depan kelas, gini, misalnya saya ubah. Terus saya save sebagai map Sinta misalnya. Map Sinta,
Terus jangan pilih 256, tapi pilihnya monokrom yang paling atas. Ya. Kemudian di save. Oke aja. Kemudian dikecilkan boleh, ditutup boleh. Ya, kemudian apa yang saya lakukan berikutnya adalah kita buka tadi yang map Sinta tadi. Mana tadi? Ada di sini nggak? Tadi saya simpan di mana? Oh ini ya, ada map Sinta. Oke, open. Nah nanti dia akan muncul image positioning. Iakan saja. Dia muncul image positioning seperti ini. Ya, dan kita bisa lihat ya di sini image sama tabnya tadi ada di mana. Kita buka foldernya. Oke, kemudian kita buka yang tadi sudah dibuat di WT. Nanti dipandu ya Bu Iren ya, teman-teman ya. Kemudian pictures, cari yang tadi. Apa tadi namanya? Nah, ini ya, Map Sinta. Kemudian diklik, di drop aja ke sini. Klik. Nah, dia sekarang sudah pindah. Oke. Kemudian saya pindah ke Indonesia ya. Ini yang jalan petanya di Indonesia. Ini bisa dikecilkan, bisa diperbesar. Saya tidak ubah. Setelah itu ada tanda ini nih. Nah, export. Nah, ini diklik. Ya, kemudian di save. Terserah mau kasih namanya berubah boleh. Oke. Nah, dia tab file exported. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah, kita ambil di sini map Sinta yang tab. Ada map Sinta tab, ada di atas ini ya, sebelah kanan ya. Yang nggak ada gambarnya. Oke. Kok nggak muncul ya? Jangan takut ya. Kalau nggak muncul atau hilang, klik kanan. View entire layer, kemudian pilih map Sinta, kemudian oke. Nah, muncul mapnya. Oke, setelah itu next-nya adalah kita ke script. Kita open script. Ini open script-nya yang ini gambar folder ya. Atau file open bisa. Saya ambil short call. Nah, teman-teman di sini bisa ubah ya, ubah call number-nya. Misalnya jadi nomor telepon sendiri boleh atau keep it sama gitu ya, boleh 817 di sini. Dial-nya ke berapa? Ini saya tetap 817 ya, boleh. Itu larinya ke call center. Kalau mau diubah ke nomor telepon masing-masing boleh. Artinya handphone yang ada di saya ini akan telepon ke teman-teman ya, seperti itu. Tapi dilihat dulu pulsanya ya. Nanti Bu Iren tolong info ya. Kalau pulsanya habis, boleh kita isi dulu ya. Seperti itu. Nah kalau ini agak-agak free. Kalau saya nggak salah, kalaupun berbayar tidak terlalu mahal kalau yang 817 ya. Ada 817, ada 818 ya kalau nggak salah. Yang Excel tuh. Ya, lupa ingat saya. Nah, terus setelah sudah ada filenya, di validasi jangan di-run. Validasi dulu. Oh, oke, nggak ada salahnya ya. Biasanya kadang-kadang suka EKI 2 di sini, ininya EKI 1. Ini EKI 1 kan? Ini juga EKI 1. Jadi samain aja. Ya. Kemudian sudah divalidasi, kita kembali lagi ke map. Kita melakukan apa tadi namanya pinpoint. Mau mulai dari mana? Oh, saya mau mulai dari sini. Nah, kemudian apa? Recording. Recording filenya diingat ya, ada di mana? Ya, oh saya taruh di D ya. Nama filenya adalah Sinta misalnya. Sinta tanggal berapa nih? 22 Maret 2021. Oke, misalnya. Terus oke kan saja. Nah. Oke ya. Kepencet. Oke, kemudian setelah itu ya sudah jalan. Jangan lupa jalankan script dulu baru kita jalan ya. Maaf saya. Internetnya juga unstable. Terus kita run. Nah, kita jalan baru. Ya. Nanti teman-teman sebelum jalan itu petanya di foto dulu ya, maksudnya di screenshot dulu. Ya, kemudian dikumpulkan data-datanya dan hasilnya juga dikumpulkan juga.
Nah, ini teman-teman jalannya pelan-pelan aja. Jaraknya kalau bisa yang sama ya. Ini kalau bisa jangan kayak saya kepencet tadi. Karena mouse-nya agak ini tadi ya. Saya nggak pakai mouse, mohon maaf tadi. Naruh di mana dikasih dipinjam anak kayaknya. Ini ya. Nah, ini kalau dikerasin ada suara announcement. Ya. Kita jalankan. Tuh, kita jalankan ya. Kalau bisa titiknya jaraknya sama, ya kita dapatkan semua pengukurannya sesuai dengan bentuk apa namanya ruangan. Setiap titik ini adalah pengukuran ya. Jadi kalau bisa bentuknya agak sudut lebih baik. Ini tadi saya agak cepat. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan saya nggak jawab nih grupnya. Oh, kalau gitu saya mau lewat belakang nih. Saya nggak mau lewat depan ya. Berarti di sini. Nah, ini ada event. Event itu adalah kejadian-kejadian ya. Nah, jalan terus. Ya, call end. Nah, ya, tetapi jalan terus karena ini skripnya iterasi ya. Nah, dia jalan terus. Oh. Mencong, maaf, kepencet. Nah, kalau udah selesai, skripnya masih jalan, teman-teman bisa stop. Ya, caranya, ya, jangan klik ke tempat yang sama kayak saya gini, jangan ya, satu kali aja. Nah, ini sampai sini aja tadi kepencet ya. Kemudian kita bisa lihat summary di sini. Ya, ada berapa kali dial? Ada 2 ya. Tadi kan udah selesai, terus kita dial lagi. Nah, ini di stop. Nah, kemudian call end, recordingnya juga di stop. Kemudian equipment-nya di stop. Ya, setelah itu kita ke log file, kemudian kita open tadi. Namanya siapa tadi? Masih ingat nggak? Sinta. Ada nggak di sini? Ya. Teman-teman dibikin folder ya, Bu Iren ya, PNJ gitu, tanggal sekian ya. Jadi nama-nama aja. Nama-nama rumahnya mungkin ya. Nah, ini nanti teman-teman screenshot, ini ada latitude, longitude. Ya, kemudian di sini ada overview kok kosong, ya karena belum di fast forward. Ini ada tombol fast forward, log file bisa ke sini juga fast forward, atau di sini ada kayak tombol radio gitu fast forward bisa. Nah, ini nanti dia muncul hasil pengukurannya. Ini masih loading ya, masih working. Ini dia. Nah, ini di screenshot untuk di report ya. Oke, jelas ya. Nanti dijelaskan ini apa. Dan ini titik-titik ini menunjukkan tadi measurement teman-teman tadi. Nah, ini berubah-berubah ya. Tuh ya. Oke, seperti itu ya, jelas. Kemudian kita close log file karena kita mau report generator. Nah, report generator seperti ini. Klik report generator. Dia agak lama, jadi teman-teman jangan klik 2 kali, nanti agak lama lagi. Kita tunggu aja. Ya, sampai dia muncul. Nah, ini dia muncul nih, report generator option. Kadang-kadang nggak langsung begini ya, dia munculnya di bawah. Nah, teman-teman add, sini klik, add. Nah, kemudian ambil yang tadi. Kalau saya bukan di bawah WT, saya tadi taruhnya di D ya. Sinta TRP, ini dia. Kemudian open. Ada properties di sini. Kita equipment-nya kan 1 ya. Saya mau mobile saya yang 2, itu nggak usah. DC itu 1 bagian ya. DC itu sama MS1 tuh 1 bagian ya. Tadi saya uncheck yang MS2 dan DC2. Events yang belum ada, teman-teman bisa cek di sini. Misalnya call initiation belum ada, saya klik. Call end belum ada, saya klik seperti itu. Nanti muncul di report. Oke ya. Kalau ini saya ambil yang default aja. Saya pakai LTE, dia CS fallback tadi. Oke, kita oke kan?
Kemudian nanti kita finish, di bawah sini ada finish. Klik. Nah, ini ditunggu aja sampai muncul report. Ya, terus report itu kita ambil gambar-gambar yang penting. Kemudian kita buat laporan, nanti laporannya template-nya Bu Irin akan berikan. Ya, kenapa sih sampai laporan? Karena gini, mata kuliah kita kan optimasi ya, optimasi dari hasil draft test, ya, gitu. Jadi teman-teman itu kalau untuk optimasi levelnya itu di atasnya draft tester, ya, karena ada analisa. Oke, biasanya yang melakukan optimasi draft test itu anak-anak SMK itu boleh, udah level SMK minimum SMK. Ya, jadi analisa itu anak-anak yang D3, D4, S1 biasanya melakukan analisa. Ya. Oke, atau SMK dengan pengalaman DT sekian tahun. Nah, itu bisa jadi analis. Ada yang mau jadi optim di sini, network optim? Cita-citanya? Ada yang suka radio, suka core, atau suka yang lain? Nah, boleh aja ya. Oke. Nah, ini nanti muncul agak lama, dia bentuknya web-based. Ada yang sudah pernah melakukan ini belum? Sudah, di kampus pakai apa? Nimo atau Teams? Gimana? Di kampus pakai apa? Ada Teams. Mas, belum pernah. Belum pernah. Wah, anak telco harus nyoba ya, anak broadband harus nyoba ya, karena optim itu perlu, apalagi politeknik itu ya, setahu saya 70% praktek, 30% teori. Jadi teman-teman itu lebih jago daripada anak-anak yang belajarnya memang cuma teori, ya. Oke, untuk praktek ini saya mau teman-teman jago di sini ya, udah gape istilahnya ya. Oke, pakainya Teams. Kenapa Teams? Karena Teams itu yang paling banyak digunakan. Masih ingat nggak ECNO? ECNO 2G, 3G atau 4G ini? Ini quality atau power? Nah, itu dibuka lagi ya di materi yang kemarin. Ini ECNO adalah 3G ya. 3G untuk quality. Nah, teman-teman screenshot yang ini nih ya, 2G-nya. 3G, sorry. Nah, ini yang bawah adalah untuk power. Oke, dibaca ini analisanya gimana. Nah, pelajaran statistik deh keluar nih ya, teman-teman ya. Ada mean, ada median, ada standard deviation. Nah, warna merah ini tidak menunjukkan bahwa dia jelek ya, karena memang hasilnya memang merah ya. Warna yang dipilih dari Teams ini memang merah. Mungkin karena Askom ini warnanya merah, jadi merah ya, seperti itu.